kita dalam masa pandemi ini, sebetulnya sakit yang lain juga banyak. Sakit yang lain yang berat, yang ringan juga ada. Cuman karena COVID, maka kayaknya fokusnya ke pandeminya. Dok, apa ada yang sakit COVID anak-anak? Bukannya nggak ada. Ada juga, cuman prosentasenya kecil dan relatif tidak terlalu signifikan atau menunjukkan gejala yang berat. Ini juga Cina lagi, dari lebih banyak lagi report bahwa 72.000 kasus itu 2% juga. Ini yang terbaru dari JAMA tahun 2020 April tanggal 7. Sama seperti orang dewasa, ada yang disebut OTG, asimptomatik, anak yang positif pun bisa dengan tanpa gejala. Dari yang sedikit itu, ada yang bahkan tidak bergejala sehingga nggak kelihatan sama sekali kalau dia itu COVID-19. Kalau dia ringan dan tanpa gejala, itu tidak ada tindakan spesifik yang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi isolasi mandiri, berjarak, pakai masker, kemudian eating good, ya pokoknya perilaku hidup bersih dan sehat yang seperti biasa. Yang berat adalah yang harus dideteksi, yaitu dengan gejala sesak, meskipun nanti mungkin awam juga harus perlu tahu sesak itu seperti apa. Kadang-kadang orang tua menyamakan sesak antara anak dan dewasa dimiripkan, padahal berbeda. Jadi misalnya dari frekuensi nafas saja, pada anak yang baru lahir itu nafasnya pasti lebih cepat daripada yang lebih besar. Pada anak usia kurang dari 2 bulan, nafas 60 kali per menit, kalau kita nafas 60 kali per menit itu sudah kayak ngos-ngosan. Tapi anak 2 bulan dengan 60 kali per menit itu dia masih normal. Oke, ini adalah tadi penelitian di NEJM tadi ya, keluhan dan gejala batuk 83%. Tapi kalau batuk pada dasarnya batuknya harus akut, atau karena penyakit COVID ini sebenarnya penyakit yang akut ya, jadi bukannya kronis. Kalau batuknya lama, udah 1 bulan, udah 3 bulan, udah batuk sedikit-sedikit, batuk kalau malam atau dingin ya, itu kemungkinan besar bukan COVID. Nah, tapi gejala COVID mendominasi, gejala batuk ini mendominasi 83%. Tema demamnya dijabarkan, diare, pencernaan, lemes, rinore ini pilek meler, vomiting muntah, buntu hidung, takipnit, nafas sesak tadi, dan denyut jantung cepat, takikardi, dan saturasinya turun ya. Itu gejala dan keluhan. Jadi ada beberapa presentasi yang ini juga asimptomatik, ada yang dengan diare, ada yang negatif, tapi kemudian positif, antibodinya, negatif swab-nya, ada yang setelah sembuh kemudian positif lagi, itu dengan banyak. Jadi istilah mereka menggunakan istilah 11 phases of coronavirus. Ini adalah yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Siapa yang perlu melakukan pemeriksaan ke rumah sakit? Kalau memang orang itu pernah kontak dengan yang positif COVID, maka dia harus di-screening. Apakah ada demam, gejala-gejala saluran nafas, ya, maka harus kontak extension atau periksakan ke rumah sakit rujukan COVID. Kalau tidak, berarti tidak perlu ke rumah sakit jaga kesehatan. Loh, kenapa anaknya libur sekolah diliburkan? Kan anaknya nggak sakit, artinya anak nggak perlu terlalu bahaya. Bukan masalah dari konteks si anak, tapi masalah tentang penyebaran. Kita perlu menjelaskan pada anak-anak kita bahwa penyebarannya itu kamu tuh tidak bergejala tapi bisa beresiko menularkan ke nyangkung, nyangti, nenek kakek, opa oma, emak engkong, karena resiko mereka lebih besar untuk jadi sakit daripada kamu. Ini kita masuk ke yang bukan COVID. Kalau kita sudah tahu yang COVID seperti apa, kurang lebih generally seperti apa, meskipun ada yang spektrum yang asimptomatik, spektrum yang nggak gejala, sebetulnya gejalanya aneh tapi kecil daripada yang generally upper respiratory infection dan pneumonia, maka kita perlu bergeser, sudah bukan COVID berarti. Nah, yang perlu diingat adalah demam berdarah ya tetap ada, diare tetap ada, pneumonia yang lain juga ada, kejang demam juga ada, sama seperti yang lain, dan beratnya, ringannya sampai dari awal ringan atau berat juga sama, tidak berarti bahwa yang lain menurun, COVID muncul gitu ya.
Nah, tapi ini responnya masyarakat terhadap sakit ini mempengaruhi, terhadap COVID pun mempengaruhi. Ada masyarakat yang ekstrim di kurva distribusi yang ekstrim kiri, dia sangat cuek. Kalau dalam konteks COVID ya dia cuek, tidak mau manut pemerintah, tidak melakukan physical distancing atau tidak mau stay at home, dia pergi jalan-jalan aja. Nah, di sisi lain ada ekstrim yang sangat takut, yang kita lihat mungkin di sosmed itu pakai cover all seluruh badan, hazmat sampai belanja pakai itu, kan itu juga ekstrim yang satu sisi. Nah, yang respon orang tua terhadap anak sakit pun saya lihat demikian. Dia memiliki spektrum yang cuek, ya. Ini juga berbahaya karena akan bisa terjadi delay terhadap diagnosis kalau dia sakit berat, delay terhadap treatment, dan delay manajemen. Dan otomatis risiko morbiditas, mortalitas, atau kematian dan kesakitannya lebih berat. Maka nggak boleh under, nggak boleh cuek, nggak boleh over juga. Meskipun ini not ideal dan actually not ethical, karena sebetulnya dokter itu harus mendiagnosis berdasarkan riwayat, periksa fisik, pemeriksaan penunjang, misalnya periksa lab, torak, dan lain-lain, dan ada diagnosis awal, dan kemudian kalaupun di terapi harus di resepi tertulis, bukan resepi berdasarkan saya biasanya akhirnya menjawab dengan WA, ya. Akhirnya resep by WA dengan terpaksa. Tapi sekarang ini, kondisi ini karena pandemi ini, maka ini dianggap excusable. Meskipun dalam tanda kutip it's not very ethical. Selama pandemi, jangan ke rumah sakit kecuali gawat darurat. Misalnya sesak, ya, sesak napas, biru kalau bayi, biru bisa kelainan jantung juga, diare dengan dehidrasi, lemes, ya, nyeri perut hebat, ada perdarahan, ya baik perdarahan yang kalau sedikit terus-menerus tidak boleh, kalau perdarahan banyak apalagi, kejang dan kesadaran atau lumpuh, demam 3 hari, atau demam pada bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu lebih beresiko, kenapa? Karena lebih imunitas lebih rendah. Asimptomatiknya lebih jarang, tapi kondisinya lebih cepat berat. Ya, jadi pada bayi yang baru lahir 1 bulan pertama lebih berisiko. Kecelakaan, keracunan, dan kalau yang kronis, mohon kontak terhadap dokter yang selama ini anak sakit dalam masa pandemi COVID-19, kalau ringan bolehlah menggunakan obat-obat over the counter, ya, paracetamol, obat muntah, obat mensret, dan prinsipnya harus cari pertolongan pertama dengan kontak dokter keluarga. Apakah ini perlu dibawa lanjutan atau tidak? Dokter anak langganan, dokter keluarga langganan, saudara yang dokter online berbayar kalau memang cocok. Kalau curiga COVID, ikuti saran. Kalau bukan COVID, ikuti saran juga. Bila berat, anjurannya memang harus ke rumah sakit, periksakan, cari pilih rumah sakit yang bukan rumus dengan COVID kalau memang diperlukan. Kalau simptomatik atau kalau ringan ya simptomatik.